Boleh nggak sih perkenalan dalam bahasa Sunda? Oh, oke oke. Um, Tepangkeun hostapun Imam Nur Ihsan, simkuring linggih di Sumedang, simkuring dibabarkeun di Sumedang, kaping 11 Maret 2003, 2003. Ayeuna simkuring nyuprih ilmu di Al-Bukhari International University Malaysia. Awalnya saya bisa berkecimpung untuk memiliki semangat untuk berprestasi dan lain sebagainya, itu dimulai ketika saya mengikuti lomba pertama kali. Itu di SD, tingkat SD. Belum terlalu prestisius saat itu karena saya masih kelas 4 SD dan juga mengikuti lomba pidato, dan itu pun hanya tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara satu, yang itu menjadi salah satu bentuk penyemangat untuk mendapatkan prestasi-prestasi selanjutnya. Dan ketika SMP, saya duduk di bangku akselerasi, di kelas akselerasi, yang mana hanya membutuhkan pembelajaran selama 2 tahun, beda dari yang lain. Dan saya difokuskan untuk belajar dan tidak ada sama sekali untuk berkecimpung di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi ketika saya SMA, saya mencoba organisasi, berbagai perlombaan lagi, yang mana setiap kali saya mendapatkan prestasi ataupun mengikuti berbagai kegiatan, itu menjadi penyemangat bagi saya untuk dapat melanjutkan ke dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, begitu. Ini penelitian saya. Sumber utamanya itu dari Kitab Baroga Jagat. Kitab Baroga Jagat ditulis oleh Sunda Pegon. Jadi Sunda Pegon itu bahasanya bahasa Sunda, tapi menggunakan huruf Arab, begitu, menggunakan huruf Arab. Nah, ini penelitian saya menggunakan bahasa Sunda seluruhnya, menggunakan bahasa Sunda karena memang ketika kecil saya sudah diajari oleh orang tua untuk mampu berbahasa Sunda, begitu. Setelah itu di hari selanjutnya saya mencoba untuk bincang ahli, didatangkan langsung oleh Keraton Sumedang Larang, baik dari internal maupun eksternal. Dan di situ saya mendapatkan insight-insight yang mungkin tidak banyak orang lain dapatkan, begitu. Itu salah satu keberuntungan saya, begitu ya. Nah, setelah itu saya mencoba, di situ baru terpikir saya untuk mendaftarkan ke MURI, begitu. Karena memang cepat penelitiannya, hanya dilakukan dalam waktu 26 jam lebih 10 menit. Setelah itu saya mencoba untuk mendaftarkan ke MURI dan dijadwal, begitu. Lalu di hari jadi Kabupaten Sumedang, penelitian ini disahkan langsung oleh Sri Radia Keraton Sumedang Larang, yaitu rajanya dari Keraton Sumedang Larang, dan ditandatangan dan disahkan oleh Bupati Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Doni Ahmad Munir. Nah, setelah itu saya mendaftarkan ke MURI dan beberapa bulan kemudian alhamdulillah di accept untuk menjadi rekor. Awalnya penganugerahan ini harusnya tanggal 7 Juli, begitu, tapi karena pandemi saat itu PPKM darurat diberlakukan, maka dari itu penganugerahannya baru bisa sekarang, begitu Kak. Yang saya rasakan, awalnya merasa berat karena memang ini amanah yang dititipkan kepada saya sebagai seorang pemuda dan juga pelajar Indonesia tentunya yang akan belajar di luar negeri, apalagi ini dana umat ya. Jadi ya itu awalnya merasa berat dan harus dipergunakan sebaik mungkin untuk saya sendiri, dan ini sesuai dengan ekspektasi saya, yang mana saya mendapatkan beasiswa penuh, jadi hanya betul-betul tinggal belajar nanti selama di Malaysia, dan ya ini sangat sesuai dengan ekspektasi saya tentunya. Buat anak muda Indonesia, tentang sebuah kehidupan itu memang berat, tapi harus tetap diperjuangkan. Kita mengetahui bahwa nanti Indonesia pada tahun 2030 itu akan dipegang oleh anak-anak muda seumuran saya di dalam bonus demografi Indonesia. Itulah kesempatan di mana Indonesia bisa bangkit menjadi negara maju, begitu. Jangan sampai dari yang tadinya menjadi kesempatan besar untuk bisa maju, tapi malah justru jadi malah petaka bagi Indonesia. Jangan sampai seperti itu. Apapun bidang kalian, tekuni di situ. Tidak harus melakukan penelitian sejarah, tidak harus menang lomba ini itu, tapi apa yang menjadi passion kalian di situ, dalami. Berikan sesuatu yang terbaik untuk Indonesia suatu saat nanti.
Dan prinsip saya yang selalu saya pegang yaitu saya pernah dengar satu pepatah yang mana menyebutkan bahwa tidak ada pelaut tangguh di dalam lautan yang tenang. Maka dari itu ketika kita semua anak muda mendapatkan beban ataupun mendapatkan tantangan, bersyukurlah, bersenanglah karena saat itu kalian ditempa untuk menjadi yang lebih baik selanjutnya. Gagal atau berhasil itu urusan nanti. Yang penting kalian ikuti prosesnya karena kegagalan itu salah satu teman di hidup kita. Jangan sampai kita benci kegagalan karena itu akan selalu ada dalam hidup kita. Begitu. Kegagalan adalah teman. Iya betul, kegagalan adalah teman. Oke Kak, penutup pakai bahasa Sunda, pakai sampurasun ya? Oke. Sampurasun, hatur nuhun kangge sadaya panitia di Basnas TV oge beasiswa Cendekia Basnas anu parantos ngulem simkuring ka dieu kangge ngisi podcast. Mugia ieu janten silaturahmi kangge urang sadaya anu tiasa di tepung laungkeun deui di waktos anu lainna. Sakitu panginten hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.